Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Bajuri 2 halaman 106 paling bawah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Summa syara'a al-musannifu fi bayanil khitbati bi kasril kha'i. Summa kemudian, ya, tartib tarakhi ya. Summa kemudian memasuki oleh musannif fi bayanil khitbah, dalam menjelaskan khitbah. Bagaimana cara membaca khitbah? Bi kasril kha'i, dengan kasrah kha. Kalau beliau mendhabit dengan kasrah kha, berarti ada cara baca lain. Makanya perlu didhabit. Kalau kalimat cara bacanya cuma satu, biasanya enggak didhabit. Karena ini musannif menyatakan khitbah bacanya dengan kasrah kha. Jangan baca khutbah, kan gitu. Berarti khutbah beda artinya, khitbah juga beda, tapi ada hubungan. Khutbah berceramah kan? Khitbah meminang. Minang kan butuh ceramah juga. Jadi ada hubungan lah, mirip-mirip. Nah, kalau khutbah di mimbar Jumat kan? Ini khitbah boleh di mana saja. Khitbah. Wahia. Dan bermula dianya khitbah itu iltimasul khatib minal makhtubatin nikah. Bermula dianya khitbah itu iltimasul khatib. Apa makna cocok iltimas? Meminta oleh orang yang meminang. Khatib orang yang meminang. Minal makhtubati, dari perempuan yang dipinang. Meminta apa? An nikah, akan nikah. Dari mana kita tahu dia sempurna? Karena kan jaa itu fi'il lagi. Nah itu. Jadi arti khitbah itu meminta. Meminta si khatib, iltimas. Iltimasul khatib, memintanya orang yang meminang. Minal makhtubah, dari perempuan yang dipinang akan menikah. Mau nggak nikah sama saya? Nah, itu namanya khitbah. Baik dengan bahasa yang terang benderang atau bahasa sindiran. Enggak? Bahasa sindiran. Yang penting yang dipinang paham. Biasanya kan gitu. Orang tua kita udah punya calon gitu. Orang tua kita datang, nggak langsung kan? Adapun niat kami datang ke sini pengen menyambung silaturahmi kan gitu. Pengen mengikat tali kekeluargaan dengan keluarga bapak kalau macam. Jadi tuan rumah udah paham kan? Itulah nanti. Bagaimana keadaan dia datang itu? Mutazayyinatan, berhias-hias, bercantik-cantik, jadi sebelum khutbah, sunat khutbah juga. Mana sunat khutbah? Sunat ceramah dulu. Makna khutbah di sini memuji Allah, berselawat kepada Nabi, berwasiat, kan? Kemudian baru pinang, menyatakan pinangan. Begitu juga tuan yang menerima. Sebelum menerima pinangan, dia sunnah dulu berkhutbah, dalam arti memuji Allah, berselawat kepada Nabi, rukun khutbah, berwasiat, kan? Nah, kemudian baru menerima. Nah itu. Gitu. Ini menjelaskan keadaan yang kedua. Ya. Nah. Kalau kita udah punya istri 4, nggak boleh lagi meminang, kan nggak boleh nikah lagi kan? Kalau selama masih boleh nikah baru boleh meminang. Kita udah nikah sama kakaknya, nggak boleh minang adiknya, dosa kan? Dan nggak boleh menggabungkan kakak dan adiknya. Dah.
Faqala, maka berkata oleh musannif rahimahullah, wala yajuzu ayyusarriha bi khitbatin mu'taddatin, dan tidak bolehlah oleh bahwa menerangkan ia, tidak bolehlah bahwa menerangkan ia bi khitbatin mu'taddatin, dengan meminang perempuan yang beriddah. Barulah boleh muncul hal mutabayyinatan. Nah itu. Kenapa muncul? Tidak bolehlah oleh bahwa menerangkan ia. Ayusariha makna menerangkan. Tidak boleh oleh bahwa tasrih ia. Yusariha menerangkan ianya seseorang bi khitbatin mu'taddatin, dengan meminang perempuan yang beriddah. Baru muncul hal. Nah, hal inilah menjelaskan keadaan maf'ul. Tidak boleh menerangkan ia. Makna menerangkan, tidak boleh meminang secara terang-terangan perempuan yang sedang beriddah. Iddah karena apa? An wafatin au talaqin bainin. Iddah dari karena wafat, au talaqin bain, atau talak yang bain, au raji'in, atau talak yang raji'i. Banyak contoh itu makin murah. Nah itu. Tidak boleh seseorang menerangkan terang benderang dalam meminang perempuan beriddah. Perempuan suaminya meninggal, dia sedang beriddah, boleh dipinang, tapi nggak boleh terang-terangan. Nggak boleh, saya pengen, mau nggak kamu nikah sama saya, nggak boleh. Nah, terang-terangan. Alasan nggak boleh kenapa? Atau contoh lagi, atau ini karena wafat suaminya ya, atau talak bain, dia udah ditalak 3 sama suaminya, dia beriddah kan, boleh dipinang, tapi nggak boleh pinang terang benderang. Atau talak raji'i, kenapa talak raji'i boleh? Au bainin au raji'in, talak yang raji'i, ya masih talak satu, ditalak 1 sama suaminya, nggak boleh kita pinang terang benderang. Tapi aneh, biasa talak raji'i malah nggak boleh dipinang. Kita pinang istri orang baru talak kan, entar orang rujuk lagi. Ya. Nah itu, jadi kesimpulannya begini. Seorang istri yang meninggal suaminya atau ditalak, talak bain, talak yang nggak bisa rujuk lagi. Talak bain, talak 3, nggak bisa rujuk lagi kan? Atau talak raji'i, kalau talak raji'i, talak yang masih bisa rujuk, baru talak 1, kemudian istri beriddah. Kita nggak boleh minang secara terang-terangan. Mau nggak kamu menikah dengan saya? Nggak boleh. Kalau bahasa halus boleh. Kayaknya nggak ada yang nolak kamu dah. Nah, ya kan? Kayaknya nggak ada laki-laki yang nolak kamu kalau kamu menikah lagi. Jadi kan bukan untuk kita kan. Nah, itu bahasa halus misalkan, itu boleh. Alasannya kenapa nggak boleh terang-terangan? Takut nanti mendorong dia untuk berbohong. Misalkan iddahnya 3 bulan lagi, dia bilang 2 bulan atau sebulan, pengen mempercepat, ya kan? Jadi kan dosa. Nah, takut bohong, terjadi kebohongan. Ngerti nggak masalahnya? Ngerti kan? Mana? Iddah itu apa? Iddah. Oh, belum belajar iddah. Iddah itu masa jeda. Seorang wanita meninggal suaminya, dia nggak boleh langsung nikah, harus melewati 4 bulan 10 hari dulu. Masa jeda namanya. Itu iddah. Jadi iddah itu tergantung perempuannya, macam-macam model iddah. Ada iddah seorang perempuan meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dia dicerai, perempuan itu dicerai, enggak? Dicerai. Kemudian dia masih normal, masih datang bulan. Masa jedanya 3 kali suci. Nah, kemudian nanti kalau perempuan sudah enggak berhaid, udah tua, iddahnya 3 bulan 10 hari. Ada ketentuan nanti. Kita baru menikahi seorang wanita,
belum terjadi hubungan apa-apa, langsung talak, itu nggak pakai iddah. Langsung dia boleh nikah lagi. Beda lagi. Malam pertama udah ditalak kan, dia langsung boleh nikah lagi. Nah itu. Jadi tujuannya untuk mengosongkan rahim, untuk mengetahui apakah istri itu hamil atau enggak, segala macam. Supaya nggak bercampur keturunan. Itu namanya iddah. Masa jeda. Belum paham iddah apa ya? Nah itu. Kalau perempuan hamil, iddahnya melahirkan. Ya, seorang istri suaminya meninggal. Iddahnya bukan 4 bulan 10 hari lagi, sampai melahirkan anaknya. Atau seorang istri dicerai oleh suaminya, dia dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Selesai melahirkan baru boleh nikah lagi. Nah, ini ceritanya, seorang perempuan dicerai sama suaminya atau suaminya meninggal, belum lewat masa yang ditentukan, sudah kita pinang. Boleh, tapi jangan terang-terangan. Bahasa halus, bahasa kinayah. Nah, itu ceritanya kan. Nah, ini harus paham benar bab ini. Masyarakat kan sering, banyak orang Minang baru dicerai udah Minang kan. Nggak boleh. Atau udah kita kasih embel-embel hadiah segala macam. Nah, banyak itu kan. Beri nafkah, itu nggak boleh, haram, katanya di dalam haram, nggak sah. Bila terjadi pernikahan sementara wanita sedang iddah, nggak sah nikahnya. Nah, kita lihat dulu kalau begitu. Nah, Dan setelah kita tadi sudah menjelaskan wa tasrihu ma yaqta'u birraghbati fin nikah. Wa tasrih, bermula tasrih. Apa yang dimaksud dengan tasrih? Terang-terangan. Wa tasrihu, bermula tasrih itu ma yaqta'u, yang memastikan ianya ma. Bermula tasrih itu ma yaqta'u, yang memastikan ia birraghbati fin nikah, dengan suka pada menikah. Dengan suka pada menikah. Nah itu yang dimaksud dengan tasreh. Yang tadi tidak boleh atau haram kita meminang terang-terangan seorang wanita yang beriddah. Maksud dengan tasreh sesuatu yang memastikan ia dengan suka dalam menikah. Kaqaulihi lil mu'taddati, seperti perkataannya seorang laki-laki lil mu'taddati, bagi perempuan yang beriddah. Kaqaulihi, seperti ucapannya seseorang bagi perempuan yang beriddah. Apa katanya? Uridu nikahaki. Uridu nikahaki. Aku pengen akan menikahimu. Uridu nikahaki. Aku pengen menikahimu. Ini kan terang. Terang banget. Nah itu. Itu yang dilarang tadi, terang-terangan. Nah, kita ulang lagi, tidak boleh seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang beriddah secara terang-terangan. Tapi kalau perempuan yang minang laki-laki boleh terang-terangan. Nah itu. Seorang perempuan sedang beriddah, kita pengen menikah sama dia, nggak boleh terang-terangan kan? Bahasa halus boleh. Nah, terserah, bahasanya bebas, yang penting tidak terang-terangan. Sekarang sebaliknya, perempuan itu yang meminang laki-laki, nggak apa-apa. Saya mau nggak kamu menikah sama saya? Nah, dia datang kepada seorang laki-laki yang disukainya kan? Boleh, nggak apa-apa. Kan sama aja laki-laki perempuan. Cuma di kampung kadang rada tabu kan? Seolah-olah yang minang harus selalu laki berada, nggak apa-apa. Perempuan kan manusia juga. Kalau dia ada seorang yang dia sukai, kagumi kan, nggak ada salahnya ngajak nikah. Siapa tahu mau kan? Nah, itu. Kayak kita Minang kan belum tentu orang mau juga kan? Nah, beberapa kali ditembak meleset mulu peluru kan gitu. Nah, misal. Nggak apa-apa, biasa aja. Gitu. Kan Sayyidah Khadijah katanya yang Minang Nabi kan? Masa kita prakteknya justru sebaliknya? Nah, jadi biasa aja. Kalau orang udah ngaji paham insya Allah kan? Itu ceritanya. Atau misalkan kita punya adik perempuan. Kan kita bertugas juga untuk mencari pasangan yang serasi kan? Nggak apa-apa kita yang Minang, atau mungkin teman kita nikahin kan? Mau nggak kamu nikah sama adik saya? Atau kamu udah punya niat nikah nggak kan? Nah, ini adik saya mau menikah, nggak apa-apa. Atau kakak saya, biasa, orang Arab biasa begitu. Ya, itu bukan aib.
daripada dia cari sendiri. Misalkan kita punya adik santri, ruang lingkupnya kan terbatas, nggak kemana-mana. Sembarangan nanti ketemu penjahat kan, pas dinikahi oleh bandar narkoba. Siapa yang sengsara? Kan kita juga. Nah, mending kita cari. Nah, itu ceritanya. Seorang ayah juga seperti itu. Gak masalah cari jodoh untuk anaknya. Kayak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika suami anaknya Hafsah meninggal kan, beliau datang kepada Abu Bakar, mau nggak menikahi anak saya? Abu Bakar nggak siap. Kepada Utsman juga nggak siap. Justru Nabi mau. Ditolak oleh dua orang yang lain, malah dapat yang lebih utama kan? Nabi menikahi Sayyidah Hafsah. Itu orang zaman dulu begitu. Ya, itu. Kalau kita malu-malu, masalah ada kekurangan biasalah, namanya manusia kan semua ada kekurangan kan? Pasti ada kekurangan. Bukan berarti kalau kita menawarkan harus sempurna 100% kan nggak mungkin. Nah, itu ceritanya. Wa yajuzu illam takunil mu'taddatu an talaqin raj'iyyin ayyu'ridolaha bil khitbati wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Ini rada aneh dikit. Nggak apa-apa, kita baca dulu. Bolehlah jika tidak adalah si perempuan yang beriddah, wa yajuzu illam takun, dan boleh. Yajuzu fa'ilnya belum ada. Wa yajuzu, dan boleh. Illam takun, jika tidak adalah si mu'taddah, perempuan yang beriddah tadi. Dan boleh jika tidak adalah perempuan yang beriddah itu dari talak raj'i. Oleh apa boleh? Ayu arridolaha, oleh bahwa menyindir ia. Itu lawan terang-terangan apa? Tadi meminang terang-terangan, ini sebaliknya nih, nggak terang-terangan. Itu yu'arida namanya, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Menyindir kayak beda lagi mafhumnya. Nah itu, yu'arida pokoknya menyindir aja dulu. Tapi maksud menyindir di sini lawan dari terang-terangan. Nah, boleh illam takun, jika tidak adalah si mu'taddah, si perempuan yang berbeda itu dari talak raj'i. Oleh apa boleh? Ayu arridha, oleh bahwa menjindir ia laha baginya si mu'taddah bil khitbah, dengan meminang. Wa yankihaha, dan menikahi ia seseorang akannya si mu'taddah ba'dang qidha'i iddatiha, sesudah berlalu iddahnya si mu'taddah, iddahnya si perempuan. Ini saya aja nggak paham nih tadi di atas itu. Coba kembali ke atas dikit. Wala yajudu ayusariha, tidak bolehlah bahwa menerangkan ianya seseorang dengan meminang perempuan yang beriddah. Beriddah karena apa? Karena wafat, an wafatin, au talakin bain, atau talak bain, talak yang tak boleh rujuk, au raj'iyin, atau talak raj'i. Perempuan yang ditalak, tapi masih suaminya masih bisa rujuk lagi, baru talak satu. Kita nggak boleh terang-terangan meminang dia. Kalau sembunyi-sembunyi atau bahasanya kinayah nggak boleh juga ternyata. Nggak boleh juga. Nggak boleh ngambil mafhum mukhalafah.
Perempuan yang beriddah karena wafat nggak boleh dipinang secara terangan. Bahasa terang. Kalau bahasa halus boleh. Perempuan yang ditalak bain oleh suaminya nggak boleh dipinang terang-terangan. Kalau bahasa halus boleh. Perempuan yang ditalak raj'i, makna talak raj'i, talak yang masih boleh rujuk dengan suaminya. Talak 1 atau talak 2. Nggak boleh dipinang terang-terangan. Pinang dengan bahasa halus pun tidak boleh. Nah, itu baru benar. Karena suaminya lebih berhak terhadap dia. Ya kan? Itu baru benar penjelasannya. Kemudian baru wayajudu, dan boleh jika tidak adalah si perempuan yang beriddah itu dari talak raj'i. Seorang istri yang sedang beriddah bukan iddah rujuk. Dia ditalak 3 oleh suaminya atau mati suaminya. Boleh ayu arridha, oleh buah menyindir ianya seseorang baginya seperempuan dengan khidbah. Meminang secara sindiran, secara halus. Bayang kihaha, dan menikahi akannya si perempuan ba'da inqidha'i iddatiha, sesudah melewati atau berlalu iddahnya si perempuan. Selesai iddah baru menikah. Pinangan terjadi dalam masa iddah nggak apa-apa. Wa ta'ridu ma la yaqta'u birraghbati fin nikahi. Bermula ta'rid. Ya, apa makna ta'rid? Menyindir tadi. Bermula ta'rid itu sesuatu la yaqta'u, yang tidak pasti ianya sesuatu, birraghbati, dengan suka, fin nikahi, dalam nikah. Sesuatu yang tidak pasti ia birraghbati, dengan suka, fin nikah, dalam nikah. Bahasa yang digunakan nggak jelas, menunjukkan kepada pengen nikah. Ya. Bisa kita pahami dia pengen nikah, bisa juga tidak. Mana contohnya? Nah ini, bal yahtamiluha, bahkan memungkinkan ia akannya raghbah. Kembali ke raghbah. Bal yahtamilu, bahkan mungkin ianya akannya suka pada menikah. Lafaz yang tidak pasti menunjukkan kepada suka menikah, tetapi ada kemungkinan. Bal yahtamiluha, ya, bahkan mengandung ianya akannya raghbah, akannya suka. Mana contohnya? Kaqaulil khatibi lil mar'ati, seperti perkataan orang yang meminang bagi perempuan. Orang meminang perempuan memakai bahasa rubba raghibin fika, banyak orang yang suka padamu. Rubba raghibin fika, banyak orang yang suka padamu, soalnya kamu cantik misalnya, atau kamu baik. Nah, ini bahasa kinayah namanya. Boleh begitu. Rubah huruf jar kan? Taksir. Banyak orang yang suka padamu, atau enggak ada yang nolak kamu, atau apalagi, ada enggak di dalam? Nah, itu anta jamilah, anti jamilah kan. Nah, kamu cantik banget. Nah, itu sama aja kan? Memuji, memuji kan berarti suka kan? Itu orang memuji itu berarti suka. Makanya Nabi kalau dipuji, Nabi pakai baju, dibilang baju engkau bagus banget ya Rasulullah. Nabi langsung buka kasih. Karena dalam memuji itu ada doa. Dalam memuji itu ada doa. Engkau maha kaya ya Allah. Itu apa maknanya? Ya Allah, berikan limpah karuniamu kepadaku. Jadi memuji, dalam memuji Allah, dalam alhamdulillah itu sudah ada doa. Kamu sepatu kamu bagus banget kan? Artinya kita kepengen kan? Jadi mengandung permintaan. Kalau kita paham, punya teman seperti itu, berikan. Motor kamu cakep banget, kita punya 2 motor kan? Nah, teman kita butuh motor, berarti kasih 1. Itu. Begitu juga, engkau cantik banget. Nah, berarti dia suka. Atau bahasa lainnya, susah banget. Susah untuk mendapatkan orang sepertimu. Nah, susah untuk mendapatkan orang sepertimu. Ya, anak muda sekarang banyaklah bahasanya kan, cari sendiri bahasa-bahasa kinayah. Nah, udah. Ya.
Dah. Kemudian wanita yang sudah dipinang orang lain, nggak boleh juga kita pinang. Ada seseorang wanita udah dipinang oleh teman kita, nggak boleh kita nyalip. Sembunyi-sembunyi minang, nggak boleh. Itu bahaya kan? Nggak boleh. Mungkin ada penjelasan di sini, nggak tahu di mana. Dah. Amal mar'atul khaliyatu an mawani'in nikahi. Adapun bermula perempuan al-khaliyah, yang sunyi, yang terbebas. Amal mar'atul khaliyah. Adapun perempuan yang bebas, yang tersembunyi Yang bebas min mawani'in nikah, dari penghalang nikah. Dari penghalang-penghalang nikah. Wa an khitbatin sabiqah, dan sunyi atau terbebas dari pinangan yang sebelumnya. Fayajuzu khitbatuha, maka bolehlah oleh meminangnya si mar'ah ta'ridan, nisbah menyindir, wa tasrihan, dan terang-terangan. Nah itu. Itu lawan perempuan beriddah tadi. Amal mar'atul khaliyah, adapun perempuan yang bebas dari penghalang nikah. Perempuan yang terbebas dari penghalang nikah, tidak sedang beriddah, ya kan? Ya. Tidak dalam pinangan orang lain, terbebas dari penghalang nikah, dan terbebas dari pinangan sebelumnya, belum ada yang meminang. Kayak juzu, maka bolehlah oleh meminangnya si perempuan ta'ridan wa tasrihan, terang-terangan dan sindiran, bebas. Jadi yang enggak bebas perempuan yang beriddah. Nah itu. Jadi kesimpulannya, perempuan yang nggak ada status apa-apa. Ini kesimpulan secara umum. Perempuan yang nggak ada status apa-apa. Berarti boleh dipinang terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Atau perempuan yang masih ada ikatan nikah dengan orang lain. Itu haram dipinang terang-terangan atau sembunyi. Istri orang, kan nggak boleh dipinang. Minang istri orang. Entah digolok gitu. Nah, itu haram. Yang ketiga, perempuan yang berada dalam status iddah. Sedang beriddah. Iddah itu macam-macam. Ada iddah wafat, suaminya wafat. Ada talak 3. Artinya nggak bisa rujuk lagi ya. Itu boleh dipinang secara halus, nggak boleh dipinang secara terangan. Adapun perempuan yang ditalak masih bisa rujuk. Talak 1, talak 2 masih bisa rujuk dengan suaminya. Itu haram dipinang terang-terangan, secara halus juga haram. Nah itu kesimpulannya. Gitu. Udah kesimpulan bulat banget. Atau perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, haram juga meminang terang-terangan atau sindiran, sehingga peminang yang pertama berpaling meninggalkannya. Baru boleh kita yang meminang.
Panjang urusan ini. Jadi ketika laki-laki meminang perempuan atau perempuan dipinang laki-laki, kekurangan yang kira-kira kalau dia tahu nggak jadi menikah, itu perlu disebutkan. Nah, kekurangannya, misalkan laki-laki punya kekurangan, harus dijelaskan kepada calon istrinya. Nah itu kekurangan yang sekiranya kalau dia tahu, dia nggak bakal mau dengan laki-laki itu, atau laki-laki itu nggak bakal mau dengan perempuan itu kan. Nah itu harus dikasih tahu. Misalkan ada cacat permanen atau apa. Tapi kalau yang biasa-biasa nggak perlu mungkin. Minang seorang perempuan, kekurangannya malas bangun tidur misalkan ya, tidur mulu. Kayaknya nggak perlu disebutkan lah, itu biasa kan. Habis nikah rajin. Atau suami malas ya kan, pemalas, aib bukan pemalas, aib. Tapi nggak disebutkan nggak apa-apa. Makanya sebelum menikah cari tahu dulu kan sama orang-orang terdekatnya. Ya, karena tujuan menikah kan untuk membangun rumah tangga dan perjalanannya panjang sampai tua kan. Jadi harus ketemu yang cocok, yang satu visi dan misi gitu. Nah, ini harus kita kaji berulang kali di sini, ini penting. Udah. Udah, lanjut. Wan nisa'u ala dorbaini. Ya, bermula perempuan itu atas dua kelompok. Perempuan ada dua macam. Laki-laki nggak ada dua macam apa? Perempuan doang. Ya. Bermula perempuan itu di atas dua macam. Ini perempuan dibagi dua, ditinjau dari segi ada yang boleh dipaksa nikahnya, ada yang tidak. Nah ini maknanya. Jadi berkaitan dengan wali nikah. Ada wali, seorang ayah boleh menikahkan anaknya tanpa izin anaknya, boleh. Karena untuk akad nikah kan nggak disyaratkan istri hadir di tempat pernikahan, nggak disyaratkan. Yang penting ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Walaupun pengantin itu nggak hadir. Seorang ayah lagi merantau gitu kan, ketemu seorang laki-laki soleh misalkan. Langsung dia menikahkan, saya nikahkan anak perempuan saya, namanya Pulan bin Pulan, dia sekarang di kampung dengan kamu. Qabil tu nikah, saya terima, udah. Penting ada saksi segala macam kan. Tahu-tahu anaknya udah punya suami. Zaman dulu sering begitu, anaknya masih kecil dari nikahkan. Ya, jadi berumah tangga kalau udah gede, tapi dari kecil sudah dijodohkan. Nah, jadi perempuan ditinjau dari segi boleh dinikahkan oleh walinya, dipaksa maksudnya kan, nggak minta izin, atau harus minta izin dulu. Perempuan dibagi dua. An-nisa'u ala dorbaini, perempuan itu dibagi dua. Yang pertama sayyibatun wa abkarun, sayyibah. Yang kedua sayyibah. Sayyibah bukan janda artinya. Sayyibah perempuan yang, atau nanti kita maknai, ini istilah ya. Sayyibah dan abkar. Ya, ada perempuan sayyibah, ada si abkar, bikir. Ya. Kayak surah Al-Waqi'ah apa? Kan ada uruban atoroba, gimana itu? Inna ansha'nahunna insya'a. Terus? Nah, faja'alnahunna abkara kan? Nah, itu abkar. Nah, perawan lah bahasa di sini kan. Nah, ini kita ada penjelasannya nih. Wasayyibu, ya sayyibu ini mufrad dari sayyibat. Ya, ini wasayyibu manzalat bikaratuha biwat'in halalin au haramin. Ya, wasaibu, apa mana saibu? Perempuan yang saibu. Man zalat, man orang-orang atau perempuan-perempuan, zalat bikaratuha, yang hilanglah oleh bikirnya atau keperawanannya, biwat'in halalin, dengan hubungan yang halal, au haramin, atau yang haram. Itu namanya saibah. Sayyib itu siman, zalat bikaratuha, yang hilanglah oleh perawannya, biwat'in, dengan hubungan yang halal, biwat'in halalin, hubungan suami istri yang halal, au haramin, atau haram. Bahasa di sini saibun itu janda. Tapi nggak harus janda. Kalau janda kan ada suami. Kalau janda ada suami.
Ini perempuan nggak ada suami, tapi dia pernah melakukan hubungan haram, ya kan? Sehingga nggak perawan lagi, namanya sayyib juga. Nah, itu bedanya kan? Kalau bahasa di ini sayyib janda, padahal bukan janda. Nah. Wal bikru aksuha, dan bermula bikir itu sebaliknya. Nah, itu. Jadi seorang perempuan nggak perawan karena olahraga, itu masih disebut bikir. Dalam bahasa kita masih disebut perawan juga. Misalkan olahraga kadang apa segala macam kan, atau terjatuh atau apa, kecelakaan. Nah, tapi karena nggak terjadi hubungan yang halal atau yang haram, itu tetap bahasa kitabnya bikir, nggak disebut sayyib. Jadi sayyib khusus perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, baik secara halal atau secara haram. Bikir sebaliknya, yang pernah belum melakukan itu. Nah, walaupun dia nggak perawan karena kecelakaan atau karena olahraga atau apapun. Nah, itu. Kenapa harus dibedakan? Karena beda hukumnya. Fal bikru yajudu lil abi wal jaddi inda adamil abi aslan au adama ahliyatihi ijbaruha. Kurung-kurung dulu. Wal bikru yajudu lil abi wal jaddi ijbaruha. Dan bermula si bikir tadi, itu boleh bagi bapak, wal jaddi dan bagi kakek, ijbaruha, oleh memaksanya si bikir, alan nikahi, untuk menikah. Nah, si bikir tadi boleh bagi bapak, wal jaddi boleh bagi kakek, cuma dua doang, bapak dan kakek. Wali kan banyak, kemarin itu kan banyak banget wali. Tapi wali yang boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin cuma dua. Pertama bapak, kedua kakek. Maka bermula bikir itu boleh bagi bapak dan bagi kakek. Tapi bagi kakek ada syarat. Kapan bagi kakek boleh? Inda ademil abi, ketika nggak ada bapak. Aslan, sama sekali memang nggak ada apa. Seorang perempuan masih perawan, bapaknya nggak ada, udah meninggal, ada kakeknya. Ketemu jodoh yang cocok, boleh kah langsung menikahkan tanpa izin? Tapi tanpa izin pun ada syarat nanti, ketat syaratnya. Ketat syaratnya, nggak boleh sembarangan juga orang tua. Mentang-mentang orang tua dia punya anak, ketemu juragan, bandit, ya kan? Bandar narkoba. Karena banyak duitnya dinikahi langsung tanpa izin, nggak boleh. Jadi baru boleh nanti harus sepadan. Jadi jodoh yang ketemu itu yang soleh misalkan. Nah, kan? Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau enggak, orang tua akan sewenang-wenang. Ya kan? Kan ada juga orang tua yang mata duitan. Ada. Ya kan? Nah, itu. Maka ketat syaratnya, perhatikan. Maka bermula si bikir itu boleh bagi bapak dan kakek. Kakek syarat, inda ademil abi, ketika enggak ada bapak aslan, enggak ada sama sekali. Au adami ahliyatihi, atau ketiadaan ahlinya bapak. Perempuan yang masih perawan boleh bagi bapaknya dan boleh juga bagi kakeknya. Boleh bagi kakek kalau bapak enggak ada, atau bapak ada tapi enggak ahli, bapaknya ada tapi fasik, kan enggak boleh menikahkan, berpindah kewalian ke kakek misalkan. Oleh apa boleh? Ijbaruha, oleh memaksanya si bikir, anaknya yang perawan, ala nikah, untuk menikah. Kapan boleh? In wujidat syurutul ijbar, jika didapati akan syarat-syarat ijbar, syarat-syarat memaksa. Kalau syaratnya cukup, boleh seorang ayah atau seorang kakek ketika enggak ada ayahnya untuk menikahkan anak perawannya tanpa izin si anak perawan. Apa syarat-syaratnya? Ya, syaratnya biqauni zaujati ghaira mautu'atin. Biqauni zaujati ghairi mautu'atin biqubulin. Kenapa pakai syarat lagi? Padahal bikir memang ghairu mautu'ah. Sebentar. Ya. Nah, ini protes ini. Sebenarnya syarat ini nggak penting. In wujidat syurutul ijbar, jika didapati akan syarat memaksa. Apa?
bikaunidz zaujah dengan keadaan si istri atau dengan adalah si istri ghaira mautuatin itu tidak diwata bikubulin dikubul. Istri yang boleh dinikahkan tanpa izin dia belum diwata dikubul. Sebenarnya ini nggak perlu karena ceritanya kan bikir. Namanya bikir kan orang yang belum pernah melakukan hubungan kan tadi. Makanya syarat pertama ini nggak penting, batal. Mestinya nggak perlu kata hasyiah di dalam. Ini berulang-ulang. Kan tadi kasusnya perempuan ada dua, ada saibah, ada bikir. Bikir orang yang belum pernah melakukan hubungan apa-apa. Boleh bapaknya atau kakeknya menikahkan dia. Syaratnya apa? Pakai lagi syarat. Syarat perempuan tadi belum pernah diwata. Memang ceritanya dia belum pernah. Kalau udah pernah nggak disebut bikir. Paham nggak kasusnya? Paham nggak? Nah. Jadi langsung syarat kedua. Bikauniz zaujati dengan adalah istri itu ghaira mautuatin, ghaira khabar kauni. Itu tidak diwati bikubulin dikubul. Nah, ini yang penting syaratnya. Wa antu zawwaja bikufin. Dan bahwa dinikahkan akan dianya si bikir. Wa antu zawwaja dan bahwa dinikahkan akan dianya si bikir. Ya. Dan bahwa dinikahkan akan dianya si bikir bikufin dengan yang setara, sekufu. Sekufu setara. Dengan yang setara bimahri misliha dengan mahar misilnya si bikir. Dengan mahar misilnya si bikir min nakdil balad dari nakat balad. Istilah fikih semua. Dah. Jadi boleh seorang ayah tadi menikahkan anaknya perawan dengan syarat. Syaratnya syarat yang kedua aja. Syaratnya wa antu zawwaja dinikahkan akan dianya si perempuannya, si perawan tadi bikufin dengan yang setara. Makna setara gimana? Cara mengukur setara. Nah. Ya setara kalau muslim ya sama muslim, soleh, ya kan? Gitu. Gak ada penjelasan setara. Mungkin di depan nanti ada. Nggak boleh dengan orang fasik, calon suaminya jahat, nggak boleh. Kemudian bimahri misliha dengan mahar misil. Mahar misil mana? Mahar yang standar. Perempuan di sana kakaknya berapa biasa maharnya? 10 gram emas. Berarti adiknya yang perawan kalau dinikahkan juga mahar harus 10 gram emas. Itu makna misil. Dengan mahar misilnya. Dengan mahar yang sama dengan wanita-wanita lain yang di kampungnya. Ya, jangan orang biasa nikah maharnya 1 mobil Avanza. Dia 1 sepeda. Itu kan nggak adil. Udah dipaksa nggak adil lagi. Nggak boleh. Nah, itu harus sama dengan orang-orang. Min nakdil balad dari nakat balad. Arti nakat dalam bahasa fikih nakdon itu emas dan perak. Min nakdil balad dari nakat balad. Balad negeri kan? Nakat balad dari emas di negeri itu atau dari perak di negeri itu. Jadi kalau misalkan 200 gram perak ya 200 gram perak standar atau 10 gram emas ya 10 gram emas. Nah, begitu dulu sementara kan? Gimana kira-kira? Ada yang muskil? Oh, masih ada dikit lagi. Nah, itu gambarannya begitu. Jadi nakat balad di sini berarti bukan emas dan perak. Pokoknya yang berlaku di negeri itu. Kadang ada juga negeri yang maharnya emas atau perak atau uang. Uang juga masuk dalam nakdil balad di sini. Mahar misilnya si perawan dengan nakat balad. Apa nakat balad? Yang berlaku di negeri itu. Uang, biasa maharnya 50 juta. Ya udah 50 juta standar. Ya. Nah, itu.
Nggak boleh ayah menikahkan anaknya yang perempuan tadi, yang perawan, dengan orang-orang yang kira-kira memudaratkan dia. Calon suaminya misalkan, maaf-maaf nggak bisa melihat. Akma kan? Nah itu kan merepotkan. Merepotkan istrinya kan? Kalau dia suka sendiri nggak apa-apa. Kalau kita minta izin, ini ceritanya kan ayahnya nggak minta izin. Karena masih perawan boleh nggak minta izin. Jadi nggak boleh menikahi dengan orang yang nggak bisa melihat. Atau dengan kakek-kakek udah tua banget. Anaknya masih muda. Perawan lagi kan, dinikahi nama kakek-kakek, itu kan nggak sekufu namanya, nggak setara kan, nggak boleh. Tapi kalau dia suka sendiri, minta izin, dia setuju, nggak apa-apa. Ini masalahnya dinikahkan tanpa persetujuan, nggak boleh. Atau orang yang dhaifun, lemah banget, nah, nggak kuat. Begitu nikah tujuannya untuk ngurusin orang sakit misal, itu nggak boleh nikah paksa begitu. Tapi kalau rela dia, beda lagi kan. Kalau rela beda. Nah itu kan penting ini pembahasan. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Berarti ijabaru artinya memaksa. Memaksa. Tapi sebenarnya bukan memaksa. Bahasa menikah tanpa minta izin. Apa maknanya? Paksa emang? Paksa. Menikahkan. Nikah ijbar. Seorang ayah menikahkan anaknya tanpa minta izin. Nah itu makna ijbar. Bahasa mudahnya memaksa, walaupun tidak selalu memaksa. Karena banyak anak juga yang patuh banget ke ayahnya kan. Anak zaman dulu khususnya, nggak tahu anak zaman sekarang. Anak zaman dulu tentang perjodohan dia serahkan ke ayahnya. Bahkan banyak orang tua berpesan kepada anaknya, kamu sekolah belajar, jangan pacaran. Yang gitu, pesan orang tua ke anaknya yang perempuan, jangan pacaran, belajar aja fokus. Kalau kamu udah pengen nikah, tinggal bilang ke ayah dan mak, biar mak yang cariin jodoh. Kan gitu? Jodoh terbaik insya Allah. Begitu pesan ayah ke anaknya biasanya. Sehingga anaknya aman, tentram, fokus belajar. Ayahnya nanti cari. Tuh. Nah, itu. Aslan Arabnya Mana aslan? Nisbah aja. Nisbah asal, nggak ada sama sekali. Ketika tiada bapak sama sekali, nisbah asal. Nggak ada sama sekali, atau ada tapi tidak ahli. Au adami ahliyati, tidak ahlinya bapak untuk jadi wali. Aku bacaannya bikru aksuha. Wal bikru aksuha. Mubtada khobar. Bermula si bikir itu sebaliknya si saibah. Aku bacanya maktubati nikah atau nikah. Nikah. Maf'ul. Tadi iltimasnya. Iltimasul khatibi minal makhtubatin nikaha. Maf'ul iltimas. Maf'ul masdar. Dianya khidbah itu meminta oleh orang yang meminang. Kenapa kita artikan oleh di khatib? Walaupun bacanya khatibi, karena asalnya fa'il kan? Fa'il masdar idhofah. Iltimasul khatibi, meminta oleh orang yang meminang dari perempuan yang dipinang, an nikaha, akan nikah. Meminta akan nikah. Seorang bapak atau kakek kalau nggak ada bapak boleh menikahkan anaknya yang perawan tanpa minta izin dengan beberapa syarat. Syarat pertama yang nggak tertulis di luar, antara anak dan bapak nggak ada permusuhan. Disyaratkan anak dan ayahnya tadi akur, ya kan?
akur. Kalau terjadi permusuhan, khawatir nanti justru menjerumuskan anak, nggak boleh. Nah, bukan ada tanda-tanda sebelumnya, anak udah ada pilihan segala macam kan, minta izin mau nikah, ayahnya nggak kasih izin misalkan, segala macam kan, terjadi bentrok biasanya ada. Kemudian ayahnya tiba-tiba pengen menikahkan paksa anaknya. Nah itu perlu dipertimbangkan syarat itu, khawatir nanti mereka justru nggak aman kan, nggak akur. Jadi nggak ada permusuhan yang zahir antara bapak dan anak tadi, atau antara kakek dan anak. Kemudian suami yang mau, calon suami itu harus setara dengan si istri. Nah, makna setara di sini sekufu, disyaratkan suami itu mampu membayar mahar yang ditentukan. Mahar yang ditentukan mampu bayar. Jangan dah nikah paksa mahar ngutang lagi kan, kredit kan, bahaya itu. Nah. Kemudian antara si perempuan dan calon suaminya disyaratkan nggak ada permusuhan juga. Nah, kan ada juga kan kasus kayak sinetron kan, memang perempuan itu nggak suka sama laki-laki itu, tapi ayahnya suka, padahal yang nikah anaknya bukan ayahnya. Jadi ayahnya memaksa anaknya untuk menikah dengan abang Fulan, yang ternyata bandit, cuma banyak duit. Nah, disyaratkan, ternyata ketat syaratnya di dalam. Nah, paham kan masalahnya kan? Jadi nggak boleh antara calon istri dan calon suami itu ada musuh, tapi dipaksa oleh ayahnya untuk dinikahkan, nggak boleh. Nah itu benar itu. Banyak sekarang kasus nikah paksa. Nah, banyak. Ya. Dikit lagi biar selesai pasal ini. Wasayyibu, ya, dan bermula sayyib. Ya, sayyib tadi di belakang yang tidak perawan. La yajuzu liwaliha, tidak boleh bagi walinya si sayyibah tazwijuha, oleh menikahkannya. Ya, tidak boleh bagi walinya si sayyibah tazwijuha, oleh menikahkannya, illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali sesudah baliknya si sayyibah, wa idniha, dan izinnya si sayyibah. Perempuan nggak perawan, nggak boleh walinya menikahkan dia kecuali sesudah balik. Misalkan dia hilang perawannya ketika umur belum balik, belum 15 tahun misalkan. Terjadi kecelakaan apa kita nggak tahu kan zaman sekarang. Nggak boleh orang tuanya menikahkannya lagi kecuali sesudah dia balik. Atau katakanlah dia udah balik tanpa izin, nggak boleh kecuali sesudah dapat izinnya. Tidak boleh bagi wali si saibah oleh menikahkannya kecuali sesudah izinnya. Sesudah balik, misalkan dia belum balik, nunggu balik. Misalkan udah balik, harus minta izin sesudah izinnya. Izinnya diam apa tertulis apa terucap. Nutukan la sukutan, nisbah berbicara. La sukutan, bukan diam. Jadi izinnya jelas, ada ucapan yang keluar dari anaknya tadi. Nggak boleh diam. Saya mau menikahkan kamu dengan abang Fulan. Dia diam. Itu nggak cukup. Harus dia ngomong, baik ayah, saya setuju. Nah itu. Tapi kalau anak perawan tadi diam udah cukup. Dianjurkan kan, seorang bapak mau menikahkan anaknya minta izin dulu. Anjuran. Walaupun tanpa minta izin pun boleh kalau bapaknya tadi. Tapi dianjurkan minta izin. Kemudian izinnya si perawan cukup dengan diam. Kalau zaman dulu. As-sukutu tadullu ala ridha. Nah, itu kaedahnya di situ. Diam menunjukkan kepada rela. Diamnya si perawan menunjukkan kepada rela. Ya. Zaman dulu begitu, nggak tahu zaman sekarang. Mau nggak kamu nikah dengan abang Fulan? Dia diam sambil tersenyum. Nah, itu berarti oke. Kan dia menunjukkan kepada iya. Tapi kalau sayyib nggak cukup diam, harus ada ucapannya. Nah itu. Zaman soalnya berubah, zaman kan berubah. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Mirip-mirip juga. Nah itu.
Nah, baru titik ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.